Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Gustian S dengan NIM 2066 02099. Maksud dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Auditing 1. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke judul pembahasan, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka dan dalam pajak dibayar di muka, atau Repaid Expense and Repaid Tax. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Di samping itu, perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka sesuai dengan prosedur pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka yang berlaku. Hal ini untuk menghindari adanya penggelapan pajak ataupun beban yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV, radio, billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opnam atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax. Contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid tax bisa dilihat di Exhibit 13/5. Contoh kertas kerja pemeriksaan dengan indeks G1, G2, dan G3 merupakan contoh supporting schedule. Contoh top schedule bisa dilihat di Exhibit 13/2. Dengan indeks G di dalam top schedule, biasanya si auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut si auditor, pemeriksaan tersebut disajikan secara wajar atau tidak? Menurut SAK Etap IAI 2009-8687, untuk sewa operasi, LES mengungkapkan hal-hal berikut. A. Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa. B. Jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. C. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. D. Keuntungan atau kerugian yang ditanggungkan beserta amortisasinya sehubung dengan transaksi jual dan sewa balik. E. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lessor, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari les harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Bahan untuk diskusi, sering terjadi kesalahan catat pembelian kendaraan melalui leasing yang membebani bunga pinjaman dengan metode saldo menurun. Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.